Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sel prokaryotik, yang mana bahasan ini merupakan bagian dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi, Magister Sains. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fuad Alvan, selanjutnya ada Novia Alia, dan saya sendiri, Sinta Fatmawati. Kami dari kelompok 3, Kimia B 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Baik, berikutnya adalah beberapa pokok bahasan yang akan kami presentasikan kali ini, yaitu yang pertama ada sel prokaryotik, karakteristik sel prokaryotik, struktur sel prokaryotik, reproduksi sel prokaryotik, perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik, serta peran dalam masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sel prokariot. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui definisi dari sel itu sendiri, yang mana sel berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaitos yang berarti sel, dan sela yang berarti ruangan kecil. Sel memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi, serta memiliki fungsi dan mekanisme kerja yang khusus. Sel sendiri pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, yaitu pada tahun 1635 sampai 1703, dan beliau mengamati sayap tipis gabus dengan mikroskop dan menemukan ruang-ruang yang dibatasi oleh dinding. Nah, selanjutnya penelitian ini dikembangkan oleh Leiden dan Swan, yaitu pada tahun 1810 sampai 1882, mereka mengamati sel pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke sel prokaryotik, yang mana sel prokaryotik sendiri juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryot, yang mana pro artinya kuno, karyot yang artinya inti. Nah, sel prokaryotik sebagai bentuk kehidupan terkecil, tetapi memiliki metabolisme yang kompleks untuk menghasilkan energi. Berikut ada klasifikasi dari sel prokaryotik, yang mana secara taksonomi, yang tergantung ke dalam sel prokaryotik yaitu adalah Archaebacteria dan Bacteria. Nah, yang pertama Archaebacteria. Archaebacteria mampu hidup pada suhu yang tinggi dan lingkungan dengan salinitas serta kadar asam yang tinggi. Nah, Archaebacteria ini bisa ditemukan pada air asin, mata air asam, rawa, dan juga di kedalaman laut. Selanjutnya ada sel bakteria, yang mana sel bakteria ini bisa ditemukan di tanah, di air, dan hidup pada organisme yang lebih besar termasuk bakteri E. coli dan spesies Bacillus. Nah, selanjutnya di sini juga ada ilustrasi dari organisme dengan sel prokaryotik. Yang pertama, di sebelah kiri ada bakteri, yang mana salah satu bagiannya yang terlihat di sini adalah flagellum. Nah, mereka bisa menunjang untuk pergerakan sel. Selanjutnya ada di sebelah kanan, yaitu ada gagang biru. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu ada karakteristik sel prokaryotik. Sel prokaryotik sendiri memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus membran inti. Nah, DNA ini berbentuk sirkuler atau bisa disebut dengan nukleoid. Selanjutnya, respirasi sel prokaryotik menggunakan mesosom, dan juga sel prokaryotik tidak memiliki membran nukleus. Kita juga akan mempresentasikan tentang bentuk dan ukuran sel, yang mana sel prokaryot memiliki ukuran sekitar 0,1 sampai dengan 10 mikrometer dengan berbagai bentuk. Nah, di sini bisa dilihat kokus, yang mana kokus artinya bulat. Nah, jika mereka membentuk pasangan, maka bisa disebut dengan Diplococcus. Jika mereka membentuk rantai, bisa disebut dengan Streptococcus. Nah, di sini juga ada bentuk basil, yaitu basil di sini artinya berbentuk silinder, yang mana jika mereka berdekatan membentuk pasangan, mereka disebut dengan diplobasil, dan juga bisa membentuk rantai yang mana disebut dengan Streptobacillus. Selanjutnya di sini juga ada Cirilium. Cirilium di sini berarti bentuknya seperti spiral.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur sel. Di sini kita ada ilustrasi dari sel prokaryotik sendiri, yang mana ada beberapa bagian beserta fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada kapsul, yang mana kapsul bisa digunakan untuk membatasi antara bagian internal dari sel dan juga bagian eksternal dari sel. Selanjutnya di sini juga ada dinding sel, ada juga membran sel atau membran plasma. Selanjutnya ada bagian yang disebut dengan sitoplasma, yang mana ini berbentuk cairan. Selanjutnya juga ada ribosom. Selanjutnya ada plasmid, ada villi juga. Di sini juga ada nukleoid dan juga ada flagellum. Yang mana flagellum ini bisa menunjang untuk pergerakan sel. Nah, tentunya dari beberapa bagian dari sel prokaryotik memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh kami, yaitu ada Novia. Jadi saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi pada sel prokaryotik. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma, merupakan struktur pelindung pertama yang memiliki fungsi sebagai pemisah antara ekstraseluler dan intraseluler. Komposisi membran plasma tersusun atas lipoprotein. Lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dan protein. Dapat dilihat di sini bahwa lipid tersusun atas fosfolipid dan sterol. Berikut merupakan gambar struktur membran plasma. Dapat dilihat di sini bahwa molekul lipid pada membran plasma terdiri dari dua lapis atau yang disebut sebagai fosfolipid bilayer, yang dimana pada bagian tengahnya terdapat membran. Pada membran plasma terdapat lapisan protein ekstrinsik atau protein perifer dan fosfolipid yang bersifat hidrofilik sehingga air bisa dengan mudah melekat pada membran. Dan yang ini adalah protein intrinsik atau protein integral yang tidak dapat ditembus oleh zat-zat yang tidak larut dalam lipid karena bersifat hidrofobik. Kemudian, terdapat glikolipid. Glikolipid adalah jenis molekul karbohidrat yang berkaitan dengan lemak dan melekat pada membran plasma. Selain glikolipid, pada membran plasma juga terdapat glikoprotein. Glikoprotein merupakan molekul karbohidrat yang berikatan dengan protein. Glikolipid dan glikoprotein memiliki fungsi sebagai tanda pengenal sel. Berikut adalah fungsi-fungsi dari membran plasma. Yang pertama, membran plasma sebagai membran pembatas sel dan pengontrol keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Yang kedua, sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dan mengontrol melintasnya ion-ion dan molekul dari dalam sel sekaligus. Yang ketiga, sebagai selective permeable dengan melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Kemudian, struktur yang kedua pada sel prokaryotik adalah dinding sel. Dinding sel adalah sistem yang kompleks dengan struktur yang kaku dan kuat sehingga berfungsi sebagai pelindung kedua bagian luar membran plasma. Bahan dasar penyusun dinding sel itu, yang pertama ada protein, yang kedua karbohidrat atau peptidoglikan, dan yang ketiga lipid. Fungsi dari dinding sel itu sendiri yaitu sebagai pelindung struktural dengan memberikan perlindungan terhadap infeksi dan sebagai pemberi bentuk tetap pada sel. Dinding sel pada bakteri yang termasuk organisme prokaryotik terbagi menjadi dua, yaitu dinding sel pada bakteri gram positif dan dinding sel pada bakteri gram negatif. Yang pertama, terdapat dinding sel pada bakteri gram positif. Dapat dilihat di sini bahwa bakteri gram positif tersusun atas dinding sel dan membran plasma. Bakteri gram positif hanya memiliki membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Dan sekitar 90% dari dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan dan sisanya berupa molekul lain bernama asam terikhoat. Selanjutnya yang kedua, terdapat dinding sel pada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel. Bakteri gram negatif juga memiliki dinding sel tebal berupa peptidoglikan yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Maka, perbedaan dinding sel antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, yakni bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan dinding sel multilapis, sedangkan pada bakteri gram negatif hanya selapis.
Struktur selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah salah satu tempat berlangsungnya aktivitas sel prokariotik selain membran sel. Fungsi dari sitoplasma itu sendiri sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sebagian besar sitoplasma berupa cairan yang jernih atau disebut sitosol. Sitosol mengandung protein yang terlarut, elektrolit, glukosa, fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak teresterifikasi, organel kecil, mineral, dan enzim. Struktur selanjutnya adalah kapsul. Kapsul adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di tiap jenis bakteri. Kapsul umumnya tersusun atas polimer berupa polisakarida atau polipeptida atau bahkan keduanya. Ada dua jenis lapisan pada bakteri. Lapisan tebal disebut kapsul yang tersusun dari glikoprotein dan biasanya terdapat pada bakteri pembawa penyakit, yaitu yang bersifat patogen. Sedangkan lapisan tipis disebut lapisan lendir yang tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri bersifat saproba, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari sisa organisme lain. Fungsi dari kapsul itu sendiri yaitu untuk melindungi bagian intraseluler sel dari invasi patogen dan melindungi bagian intraseluler dari kondisi lingkungan yang cukup ekstrim bagi sel seperti kekurangan nutrien dan pada saat kekeringan dan panas. Terus selanjutnya adalah nukleolit. Nukleolit adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Nukleolit mengandung protein, enzim atau katalis biologis, dan RNA. Protein tersebut diperlukan untuk beberapa proses yang terjadi di nukleolit. Sebagai contoh adalah protein histon yang membantu dengan melingkarkan dan pengemasan DNA. Selanjutnya, enzim juga dibutuhkan seperti enzim topoisomerase, yaitu untuk membantu replikasi DNA. Komponen ini membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan sel melalui pemeliharaan dan memfasilitasi proses seluler. Fungsi dari nukleolit itu sendiri untuk mengontrol aktivitas sel dan reproduksi. Di nukleolitlah transkripsi dan replikasi DNA berlangsung. Di dalamnya, kita dapat menemukan enzim yang berfungsi sebagai katalis biologis dan membantu replikasi, serta protein lain yang memiliki peran fungsional dan struktural seperti membantu pembentukan DNA, memfasilitasi pertumbuhan sel, dan mengatur materi genetik dari sel. Struktur selanjutnya adalah plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. DNA pada plasmid mampu direplikasi sendiri. Jumlah dan ukuran plasmid pada sel bervariasi tergantung pada jenis plasmid yang dimiliki. Fungsi plasmid itu sendiri adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokariotik seperti resistansi antibiotik, virulensi, atau kemampuan menyebabkan penyakit dan konjugasi, yaitu berbagi plasmid dengan sel prokariotik lain. Non-esensial di sini berarti tidak berperan secara langsung dalam metabolisme dan segala aktivitas biologis yang mendukung bakteri. Struktur selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berbentuk padat dan berukuran kecil dengan diameter 20-25 nanometer. Sel prokariotik memiliki banyak ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Di ribosom inilah tempat terjadinya translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Ukuran ribosom prokariotik lebih kecil daripada ukuran ribosom di eukariotik, dan rRNA yang lebih sedikit. Struktur selanjutnya adalah mesosom. Mesosom berbentuk seperti membran untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi dan penghasil energi melalui respirasi sel. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fuad Alfan. Kemudian ada flagela. Untuk pengertian dari flagela itu sendiri, yaitu struktur kompleks yang tersusun atas bermacam-macam protein. Fungsi dari flagela itu digunakan untuk bakteri sebagai alat gerak. Nah, flagela itu berbentuk seperti cambuk, di mana bentuknya seperti tabung cambuk dan protein kompleks yang memanjangkan dinding sel dan membran yang menyebabkan flagela berotasi untuk membentuk motor. Kemudian ada pili atau fimbriae. Bentuknya seperti filamen, banyak terdapat pada bakteri gram negatif. Struktur pili mirip dengan sel bakteri dengan fimbria dan ada di permukaan namun tidak banyak.
Fungsi dari pili itu sendiri yaitu pili berperan dalam konjugasi bakteri dan alat untuk meletakkan pada berbagai permukaan jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan nutriennya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan tentang reproduksi sel. Pertama itu ada pembelahan biner. Pengertian dari pembelahan biner yaitu proses reproduksi aseksual. Perbanyakan sel dengan cara ini, kecepatan pembelahan selnya ditentukan dengan waktu generasi. Untuk fungsi dari pembelahan biner itu sendiri yaitu untuk reproduksi oleh organisme bersel tunggal. Selain pada bakteri, pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa. Nah, di mana pembelahan biner ini memiliki dua macam inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Pada makronukleus berhubungan dengan metabolisme, perkembangan, dan karakter fisik sel. Sedangkan mikronukleus berperan dalam transmisi informasi genetik selama pembelahan. Seiring dengan pengentingan sel yang akan membelah, makronukleus memanjang dan mengalami pengentingan, sedangkan mikronukleus membelah melalui mitosis. Pada akhirnya terjadi pembelahan sitoplasma dan terbentuklah dua individu. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama itu ciri-cirinya pada membran inti, sel prokariotik tidak ada, sedangkan sel eukariotik ada. Untuk DNA-nya, sel prokariotik itu molekul tunggal dan tidak berkombinasi dengan protein, sedangkan sel eukariotik berkombinasi dengan protein. Untuk kromosomnya, sel prokariotik itu memiliki kromosom tunggal, sedangkan sel eukariotik memiliki kromosom banyak. Pada nukleusnya, sel prokariotik tidak ada nukleus, sedangkan eukariotik memiliki nukleus. Pada pembelahan sel, sel prokariotik itu pembelahan selnya itu secara amitosis, sedangkan sel eukariotik dengan cara mitosis. Untuk ribosomnya, sel prokariotik itu memiliki ribosom 70S, sedangkan sel eukariotik memiliki ribosom 80S. Dan terakhir itu pada mitokondria, sel prokariotik itu tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel eukariotik memiliki mitokondria. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu peran organisme prokariotik dalam penyelesaian masalah pada masyarakat, di mana organisme prokariotik berperan dalam daur ulang kimia, yaitu beberapa prokariota kemoheterofik berfungsi sebagai pengurai yang memecah organisme mati serta produk limbah, sehingga membuka pasokan karbon, nitrogen, dan unsur lainnya. Sel prokariotik pada bakteri E. coli berperan dalam proses pencernaan manusia. Bakteri E. coli berperan dalam menekan pertumbuhan bakteri jahat dan berperan dalam membantu proses pencernaan termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Untuk mendapatkan bahan kajian ini, kita menggunakan beberapa referensi sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.